Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Indah yang akan memandu talk show penguatan literasi. Kali ini kita akan belajar tentang menumbuhkan kebiasaan membaca dan menulis yang menyenangkan. Di samping saya sudah hadir Ibu Sekar Ayu Adaningrum, seorang penulis dan pegiat literasi. Halo Ibu Arum, apa kabar? Halo Bu Indah, alhamdulillah kabar saya baik. Bu, saya pernah melakukan survei pada murid-murid kelas 5 tentang kegiatan membaca dan menulis. Hasilnya sangat membuat saya galau. Sebagian besar anak menganggap aktivitas membaca buku teks pelajaran sebagai aktivitas yang tidak menyenangkan. Lalu ketika saya tanyakan alasannya, ada murid yang menjawab bahwa aktivitas itu membosankan, tidak seru, karena sebagian besar isinya teks semua dan bahkan bikin mengantuk. Bagaimana ya Bu, agar minat membaca buku teks pelajaran ini bisa meningkat? Sebelum langsung membicarakan tentang buku teks pelajaran, Bu Indah, kita perlu memperhatikan dulu nih faktor-faktor yang lebih mendasar. Misalnya kebiasaan membaca murid, peran lingkungan sekitar, paparan yang didapatkan murid, serta akses murid terhadap buku. Minat baca itu bukanlah sesuatu yang bisa muncul tiba-tiba, melainkan perlu diusahakan sejak murid masih kecil. Jadi murid itu sebagai anak perlu membutuhkan dukungan serta bimbingan dari lingkungan dan orang-orang terdekatnya. Jika ia tumbuh di keluarga dengan budaya membaca yang tinggi, maka itu akan mendorong dia untuk lebih mau membaca. Sebaliknya, jika dilahirkan dari keluarga yang budaya membacanya lebih rendah, meskipun dia punya akses terhadap buku-buku yang baik, itu tetap saja minat membacanya akan rendah juga. Anak perlu mendapatkan pengalaman membaca yang menyenangkan terlebih dahulu nih, sebelum kita meminta mereka membaca buku-buku yang lain, apalagi buku pelajaran. Cara apa yang kita, para guru, bisa lakukan untuk meningkatkan minat baca mereka di sekolah, Bu? Pertama, kita perlu menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik, Bu Indah. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri si murid itu sendiri. Jadi untuk memulainya biarkan si murid memilih sendiri dulu buku yang mau mereka baca, termasuk cara membacanya dan proses membacanya bagaimana. Biarkan mereka menjalani dan menikmati prosesnya. Kita tidak perlu banyak mengintervensi, apalagi memberikan tugas, latihan setelah mereka selesai membaca. Guru juga bisa merancang sebuah aktivitas membaca yang menyenangkan, seperti mendongeng, membaca lantang atau read aloud, diskusi buku, dan menggabungkan membaca dengan aktivitas lain seperti menggambar misalnya. Pada intinya sih mulai dari hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh murid dan sekolah. Amati dan nikmati prosesnya bersama murid. Nah, masih lanjut dari pertanyaan awal nih Bu. Biasanya aktivitas membaca ini kan juga diiringi dengan aktivitas menulis. Lagi-lagi saya galau Bu. Mengapa murid saya sulit mencurahkan ide saat menulis ya Bu? Itu biasanya karena murid khawatir salah atau dia kurang dimotivasi untuk menuliskan apa yang mereka pikirkan. Jadi sebagai guru kita perlu menunjukkan kepada murid bahwa menulis adalah kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari dari hal-hal yang sederhana. Misalnya saat pergi belanja bersama orang tua, mereka dapat diajak mengenali huruf atau tulisan pada kemasan yang ada di toko gitu misalnya. Lalu murid juga bisa belajar menulis jadwal kegiatan sehari-hari di rumah. Oh iya ya Bu ya, dari kegiatan sederhana sehari-hari seperti itu. Bagaimana ya Bu cara agar murid lebih tertarik dengan kegiatan menulis di kelas? Ada banyak caranya Bu Indah. Di antaranya, guru bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang menarik untuk memantik ide menulisnya murid. Nah, bacaan yang dipilih sebaiknya bukan berasal dari buku teks.
Kita bisa pilih ensiklopedia bergambar, buku cerita, cerpen, artikel, poster, atau yang lainnya. Bacaan yang beragam itu dapat membuat murid bisa menghubungkan materi yang dipelajari dengan realita kehidupan mereka sehari-hari. Oh, berarti guru harus melengkapi koleksi buku di kelas dengan buku-buku pengayaan yang sesuai dengan materi ya, Bu? Lalu Bu, apa saja ya kriteria koleksi bacaan yang tepat ya Bu? Kita perlu menyediakan koleksi bacaan yang beragam. Artinya koleksi terdiri dari bacaan fiksi dan non-fiksi dengan variasi genre dan tema yang mempertimbangkan preferensi gender, usia, dan ragam minat siswa. Koleksi bacaan juga perlu memiliki bacaan dengan jumlah teks yang sesuai dengan kemampuan membaca murid. Wah, dari semua penjelasan Ibu tadi, tampak jelas bahwa minat menulis sangat berhubungan dengan minat membaca ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu, sangat berhubungan. Minat menulis itu pasti dipengaruhi oleh minat membaca juga, karena saling melengkapi itu keduanya. Menulis biasanya terintegrasi dengan membaca, sehingga penulis yang baik biasanya adalah karena ia juga adalah seorang pembaca yang baik. Membaca telah terbukti meningkatkan kualitas tulisan murid, sementara kalau menulis meningkatkan pemahaman dan kelancaran membaca murid. Ada banyak cara untuk menggabungkan kegiatan membaca dan menulis. Saya coba berikan contoh dua ya, kegiatannya apa aja. Yang pertama, membuat kamus mini. Jadi murid bisa diminta mengumpulkan kata-kata menarik dari teks yang dibaca, lalu dicatat dalam berbentuk kamus gitu. Yang kedua, bisa juga menulis surat kepada penulis atau tokoh dalam sebuah buku atau sebuah cerita. Dalam suratnya, murid dibebaskan untuk bercerita, dia mau bertanya atau memberi saran atau apapun yang mereka ingin utarakan kepada penulis atau tokoh yang mereka pilih. Bagaimana untuk sekolah-sekolah yang di pelosok yang masih susah nih Bu mendapatkan akses bacaan? Sebenarnya bacaan itu tidak harus selalu berbentuk buku, Bu Indah. Walaupun memang yang umum itu bentuknya buku. Namun kalau sama sekali nih misalnya susah aksesnya, tidak bisa mendapatkan buku, bukan berarti kegiatan membaca itu tidak bisa dilakukan. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa membuat buku cerita sendiri gitu. Buku ceritanya bisa dibuat dari mengumpulkan potongan gambar yang didapat dari majalah, dari koran, brosur, katalog, atau apapun yang bisa ditemukan, kemudian disusun menjadi sebuah cerita. Yang kedua, bisa juga membaca jenis teks yang lain selain buku. Jadi bisa poster, brosur, atau iklan. Berikutnya bisa juga kerjasama dengan sekolah lain, perpustakaan daerah, atau taman bacaan masyarakat sekitar untuk saling bertukar koleksi buku. Saat ini sebenarnya sudah banyak sekali tersedia akses buku digital. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa meluangkan waktu sejenak untuk mengakses buku-buku tersebut, mengunduhnya untuk kemudian dibaca bersama murid-murid. Adakah pesan terakhir dari Bu Arum agar murid senang membaca dan menulis? Menurut saya Bu Indah, yang paling penting itu bagaimana lingkungan di sekitar anak itu sendiri. Kita sebagai guru dapat juga bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menjadi teladan membaca dan menulis bagi murid-murid kita? Guru yang suka membaca dan menulis dapat menularkan kegemarannya ini nih kepada murid-murid mereka dengan cara yang menarik. Keren! Semoga semangat Bu Arum juga bisa menular ke kita semua ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Arum, Ibu dan Bapak Guru. Semoga terinspirasi ya dengan talk show ini. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu dan Bapak Guru lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dan menulis yang menyenangkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.